彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Wajah Yezong dan Xinlan ditutupi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali sebelum mereka secara bertahap tenang. Setelah kejadian yang telah terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi siapapun di dalam klan Ye yang berani merasakan sedikit keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. Tuan Xiao, itu tidak dianggap sangat sulit untuk masuk ke kursi Pil Tower Elder. Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Setidaknya, klan Ye aku saat ini tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Yezong menggosok tangannya dan menghela nafas, ada total 5 klan besar dalam wilayah Pil. Kelima klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu itu lama, kepala klan, yang telah mendirikan 5 klan besar, adalah semua anggota inti dari Pil Tower. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi Tetris Menara Pil. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar dari Pil Tower, mereka pada dasarnya dapat menjelajahi wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus sopan kepada klan-klan ini. Ye Klan saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Yezong cukup gelap. Sekali-sekali, Pil Tower akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus tes yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi Elders. Jenis penilaian apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Yezong melirik Xinlan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab, saat memperkenalkan kamu ke Pil Tower, kita dapat mengatakan bahwa itu Tuan Xiao Yan adalah menantu laki-laki dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar solusinya. Dia dengan sungguh-sungguh menuntut, bukankah ide ini sedikit terlalu tengik? Tidak apa-apa karena aku laki-laki, tetapi bagaimana pihak perempuan akan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara alamat formal. Tidak ada yang akan meminta kamu untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun. Yezong menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye siap untuk mengambil pertaruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Yezong mengangguk. Dia dengan tulus menjawab, selama klan Ye dapat lulus tes kali ini, klan Ye akan dapat memperoleh kembali posisinya. Dengan demikian, kita akan punya cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao Yan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye setelah kami lulus ujian. Xiao Yan tanpa daya menghela nafas setelah melihat wajah lama Yezong yang memohon. Orang tua ini benar-benar tampak berjalan ke jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye benar-benar akan menurun. Di masa depan, mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan dari Pil Tower, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, sepertinya klan Ye benar-benar selesai. Kakak laki-laki Xiao. Apakah rentang waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Yezong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu dengan rendah hati memohon kepada anggota generasi muda bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengan dia. Xiao yang tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Yezong.
Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan penyembuhan obat dalam 2 bulan yang singkat. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk berdiri di antara mereka menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan berat masalah ini. Kompetisi semacam ini benar-benar berbeda dari pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan di level yang benar-benar berbeda. Kesulitan kompetisi seperti itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan Douki untuk menyerang ke depan dengan liar. Setelah semua, pil penyulingan tidak bergantung pada keluar dengan bang. Dibutuhkan seseorang untuk menjadi tenang seperti mengendalikan segalanya dalam kuali obat sampai pada tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan meningkatkan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan-bahan obat. Suhu tinggi menyebar melalui ruang yang luas, menyebabkan ruangan berubah menjadi seperti oven. Udara panas melengkung dan naik. Jika orang biasa tetap di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan orang itu akan melarikan diri setelah merasa sulit untuk bernapas. Ruang rahasia dibangun menggunakan semacam batu merah tua. Batu semacam ini disebut magma rock dan diperoleh dari gunung berapi. Tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki efek unik menahan panas. Itu khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan. Dalam sekejap, tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak giok yang ditumpuk di dalam ruangan ini. Wangi bahan obat yang tipis dan padat tercium keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih padat. Ada panggung batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki disilangkan di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah menyala di udara di depannya. Api hijau giok yang terbakar dengan kuat di kuali. Suhu tinggi yang melingkupi ruangan berasal dari dalam cauldron obat. Orang yang duduk di sana secara alami Xiao Yan, yang pahitli berlatih keterampilan perbaikan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memperbaiki pil. Meskipun itu penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apa selama itu untuk 3000 api terbakar. Api hijau giok menari dengan sengit di bagian dalam kuali obat. Sewaktu nyala api menyala, seseorang dapat secara samar-samar melihat pil obat embrio yang sedang dibentuk. Tier 7 tinggi. Xiao Yan perlahan mengetatkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya tingkat kelas tinggi 7. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini terlintas di hati Xiao Yan. Dia meraih dengan tangannya dan kotak batu giok, diisi dengan bahan obat, ditarik. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Sebuah aroma obat yang padat datang menerkam. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia menjentikkan jarinya dan ramuan obat itu masuk ke dalam kuali obat. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Dia dengan cepat bangun dan membuka pintu ke ruang penyempurnaan pil. Xiao Yan baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil ketika dia melihat dokter peri kecil di luar. The Little Fairy Doctor membentangkan tangannya saat dia melirik Xiao Yan yang mengerutkan kening. Xiao Yan merajut alisnya. Dia telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah pil. Klan Cao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan yang menurun. Sepertinya ada sejumlah alkemis berbakat dalam klan itu. Ini menyebabkan reputasi klan Cao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menyimpan profil sangat rendah, sangat mungkin bahwa itu klan Cao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Cao dianggap sebagai bagian dari eselon atas menara pil. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju halaman depan. Dia berkata dengan serius, "Ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Cao ini." Ini adalah pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti memaksa seseorang dengan paksa. The Little Fairy Doctor tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti di belakang. Sekelompok besar orang saat ini bergerombol di halaman depan klan Ye saat ini. Suasananya luar biasa intens, di ambang pertengkaran. Halaman depan yang luas jelas dibagi menjadi 2 formasi.
Di satu sisi adalah kelompok Ye Clan, sementara di sisi lain hampir 100 tokoh manusia berjubah merah. Orang-orang ini berdiri sangat lurus. Aura mereka cukup mendominasi. Alkemis tingkat 7. Tuan Muda Cao Dan, klan Ye aku memang bersalah karena membatalkan perjanjian saat itu. Namun, klan Cao bahkan tidak memprotes sedikit sebelum ini, namun telah muncul dengan gembar-gembor sekarang. Bolehkah aku tahu apa yang kamu maksudkan dengan ini? Ye Zong dengan khusyuk menuntut. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari kelompok orang ini, yang datang akan berniat jahat. Elder Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana bisa acara besar seperti pernikahan diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Ye kamu mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana kamu akan membiarkan akun klan Cao aku ke dunia luar sekarang karena kamu tiba-tiba mencabutnya? Pemuda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum samar. Tangannya dengan lembut terkepal dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zong. Mungkinkah Elder Ye Zong sengaja bermain dengan klan Cao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Cao Dan, kamu sebaiknya tidak mencoba memutar kata-kata kamu untuk menggantikan argumen yang menyesatkan kamu. Semua orang tahu ambisi liar Cao kamu yang ingin menelan klan Yeku. Kamu tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan yang berwajah hijau tidak dapat bertahan dari sikap Cao Dan yang sombong, sehingga dia menangis dengan marah. Sesosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura pria tua berbaju abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara yang seperti kilat. Kemunculan tiba-tiba dari Tian Huo Zunze telah menyebabkan lelaki tua berbaju abu-abu itu menjadi sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Cao Dan. Masalahnya hari ini adalah sesuatu antara klan Cao dan klan Ye. Tian Huo Zunze hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia agak menjawab, itu tidak perlu. Aku yang tua secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika aku ingin memperbaiki pil. Selain itu, aku telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa aku yang lama tidak campur tangan? Samar tawa dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Cao Dan menjadi lebih gelap dan lebih serius. Dia memutar kepalanya, dan matanya mendarat di pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Ini adalah pertama kalinya dalam semua tahun ini bahwa Xiao Yan telah melihat alkemis tingkat 7 muda. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa pihak lain bisa mendapatkan pencapaian seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pengolah pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Cao dari usia muda, prestasi mereka secara alami akan jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan alkemis biasa. Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya dipanggil Xiao Yan, kan? Orang ini adalah Wonderful Poison Lady yang memicu keributan besar di dalam wilayah pil. Mata Cao Dan berlama-lama di Xiao Yan dan Little Fairy Doctor sebelum berbicara dengan senyum lemah. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunze. Tuan Xiao Yan, orang ini disebut Cao Dan. Dia dikenal sebagai jenius perbaikan pil yang datang sekali dalam 100 tahun dalam klan Cao. Meskipun usianya masih muda, dia sudah mencapai tingkat alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mendarat di Cao Dan berkata, Tuan Muda Cao Dan, masalah antara klan Ye dan Cao hanyalah dendam kecil. Mengapa tidak masing-masing kamu mundur selangkah? Cao Dan dengan marah berteriak. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia belajar Cao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda menyerah. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih serius setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Wajah yang keriput kelabu tua berjubah itu mengerut. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat kedua pria tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiao Yan. Aura yang kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Cao Dan berencana menggunakan kekuatan? Namun, hanya satu bintang Douzun saja yang tampaknya tidak dapat mencukupi. Xiao Yan samar-samar tersenyum sambil berkomentar.
Xiao Yan, kamu seharusnya tidak begitu senang dengan dirimu sendiri. Mata Yezong berkedip sejenak sebelum dia memutuskan. Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Yezong telah membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua chipnya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Cao Dan bergejolak. Dia tidak akan diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika ia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki 2 elit Dou Zuns dan tidak perlu takut sisinya. Setelah merenung lama, mata Cao Dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Aku tahu sesuatu tentang penyulingan pil. Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. Dalam hal ini, apakah kamu berani bertaruh dengan aku? Jika aku kalah, klan Cao dapat memilih untuk tidak memilikinya pernikahan ini. Namun, jika aku menang, kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Senyum dingin melintas di wajah Cao Dan saat dia bertanya. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya.